Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Ibo dalam program Market Review. Program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia dan juga global. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi surat berharga negara kepada masyarakat investor, yakni obligasi negara retail atau ORI 030. ORI 030 ditawarkan dalam dua seri, yakni ORI 030 T3 dengan tenor 3 tahun dan juga ORI T60 dengan tenor 6 tahun, serta dengan tingkat kupon yang kompetitif. Kementerian Keuangan kembali menawarkan instrumen investasi berupa surat berharga negara atau SBN retail kepada masyarakat investor di tanah air, yaitu obligasi negara retail atau ORI 030 yang ditawarkan dalam dua seri dengan tenor berbeda. ORI seri ORI 030 T3 dan ORI 030 T6 merupakan ORI ke-8 yang diterbitkan pemerintah dengan dua pilihan jangka waktu, di mana penjualannya dilakukan secara online melalui ISBN. ORI 030 T3 memiliki tenor atau masa jatuh tempo selama 3 tahun hingga 15 Juli 2029. Sedangkan ORI 030 T6 memiliki tenor 6 tahun hingga 15 Juli 2032. Adapun tingkat kupon yang diberikan cukup kompetitif yaitu 6,9% dan 7%. Jenis kupon keduanya memiliki tingkat bunga tetap atau fixed rate dengan masa penawaran berlangsung mulai 6 hingga 30 Juli 2026. Sementara minimal pemesanan untuk kedua seri tersebut sebesar Rp1.000.000. Sedangkan maksimal pemesanan ORI 030 T3 Rp5 miliar dan ORI 030 T6 Rp10 miliar. Dan bagi investor yang berminat berinvestasi di ORI 030 dapat melakukan pemesanan melalui mitra distribusi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ORI 030 pilihan berharga untuk esok yang penuh makna. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa, analis keuangan negara ahli media DJPPR Kementerian Keuangan. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Singgi, apa kabar Pak? Ya, masih di mute sepertinya Pak, belum keluar suaranya. Ya, halo. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, masih belum terdengar suara dari Pak Singgi. Ya, kita akan membahas terkait dengan ORI 30 begitu yang akan memberikan satu tambahan lagi investasi begitu ya untuk masyarakat investor di Indonesia. Baik pemirsa, kita akan nanti mencoba untuk menghubungkan kembali begitu dengan Pak Singgi dan kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan mencoba kembali untuk berkomunikasi dengan Bapak Singgi Gunarsa, analis keuangan negara ahli media, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan. Halo, Pak Singgi, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Terdengar suaranya sekarang? Baik, sudah clear Pak. Oke, Terima kasih siap. atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan prolog begitu bahwa ini ada instrumen investasi baru begitu, ada ORI 030 dan kita tahu di sepanjang paruh pertama tahun 2026 ini kita dihadapkan pada berbagai dinamika mulai dari arah kebijakan suku bunga global hingga indikator inflasi dan juga pertumbuhan domestik. Lantas bagaimana Pak Sigi melihat arah pergerakan pasar obligasi domestik kita merespons dari sentimen makro tersebut Pak? Siap, terima kasih. Jadi di tahun 2026 ini memang sangat menarik ya, pemirsa sekalian bahwa kita melihat berbagai dinamika ya, baik itu global maupun yang di domestik ya. Global kita alami seperti ada tensi geopolitik ya antara Iran dan US dan di dalam negeri juga ada isu-isu terkait dengan misalnya MSCI, lalu ada penurunan rating outlook ya dan alhamdulillah di paruh kedua 2026 sepertinya kondisi pasar keuangan domestik semakin kondusif ya dan kita lihat juga lelang kemarin lelang sun perdana kemarin
kita alami peningkatan yang cukup signifikan dari incoming bid, which means artinya likuiditas yang dulu menjadi concern sepertinya sudah mulai positif lagi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap bahwa di paruh kedua 2026 ini kondisinya akan semakin stabil ya, dan tentu saja ini akan membuat tone yang sangat positif ya, terutama untuk government bonds ya, baik itu di primary maupun di secondary market nantinya. Baik, berbicara tentang ketangguhan pasar SBN kita begitu, jika melihat data kepemilikan SBN tradable begitu ya per Juni 2026, tren kepemilikan investor individu domestik ini menunjukkan tren yang positif Pak. Lantas seberapa besar sih peran likuiditas yang disuntikan oleh investor retail ini dalam menjaga stabilitas pasar SBN nasional nih Pak? Ya, menarik ya memang ya semenjak selepas pandemi 2020 kita melihat tren yang menurun terutama dari investor asing ya. Apalagi di 2026 ini walaupun kalau di sisi SBN itu masih ada inflow year to date, namun demikian secara daily basis itu masih terlihat adanya outflow. Bahkan di statistik kita yang kita miliki terakhir itu porsi kepemilikan asing itu menurun tipis ya ke arah 13% seperti itu. Nah di sisi lain ya, dan domestik, market player domestik baik itu wholesale maupun retail ini sangat suportif ya. Baik itu dari sektor perbankan, lalu juga asuransi dana pensiun dan juga masyarakat retail. Nah saat ini memang trennya cukup positif ya, seiring dengan makin meningkatnya pengetahuan keuangan ya, literasi keuangan di masyarakat kita ya. Ini terlihat bahwa pergerakannya ke arah di sekitar 8%. Ini sangat signifikan ya, terutama untuk retail yang sekarang sudah menjadi salah satu investor potensial kita gitu ya, selain dari yang investor institusi ini. Dan ke depan tentu saja dengan semakin meningkatnya literasi keuangan di masyarakat, nah ini kesempatan bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk memiliki instrumen-instrumen yang lebih variatif lagi ya, terutama di instrumen obligasi negara. Dan tentu saja untuk jangka panjang ini akan menciptakan pendalaman pasar yang lebih baik ya, sehingga outcome-nya justru yang kita harapkan adalah pergerakan yield itu akan semakin stabil ke depannya. Relatively mungkin ada global volatility gitu, tapi dengan adanya pendalaman pasar yang lebih solid tentu saja volatilitas kita di domestik akan lebih stabil seperti itu. Baik, Mas Dingin. Dan menyambung terkait dengan tren positif kenaikan porsi kepemilikan individu tadi begitu, investor individu yang Bapak sampaikan. Saat ini kan juga pemerintah sedang membuka masa penawaran obligasi negara retail yang 030 nih atau ORI 030. Apakah keputusan penerbitan ORI 30 saat ini memang merupakan langkah taktis pemerintah nih Pak untuk memanfaatkan momentum tingginya tadi appetite investasi masyarakat kita begitu? Ya, jadi setiap tahun itu pemerintah merencanakan ya berapa issuance-nya gitu kan, baik itu yang global maupun domestik. Yang domestik juga direncanakan ya Iya. berapa itu apa namanya, yang porsi yang reguler auction maupun yang retail. Nah, retail ini memang kita diberi challenge oleh Bapak Menteri Keuangan kita bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan ya partisipasi retail ini, dan tentu saja ini menjadi satu key factors ya dari sisi pembiayaan ya, karena pemerintah juga ingin masyarakat yang umum itu menikmati kuponnya gitu, instead dari masyarakat asing yang membeli obligasi reguler kita gitu. Lebih baik kan kuponnya dinikmati di dalam negeri, dan itu bisa digunakan bermacam-macam, konsumsi, investasi lagi seperti itu ya. Nah ini juga akan lebih jauh akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ke depan seperti itu, Mas Pras. Jadi kalau bisa dikatakan bisa ya mengunci lah likuiditas domestik begitu Pak? Betul, betul ya. Apalagi kalau kita lihat ya di media sosial juga sudah mulai populer ya ORI 030 nih ya. Jadi ini ada kesempatan kita untuk melok gitu agar apa namanya, likuiditasnya nggak kemana-mana ya, tapi tetap di dalam negeri dan kuponnya juga dinikmati di dalam negeri. Oke. Ujung-ujungnya bisa meningkatkan ekonomi kita seperti itu. Baik, nah kalau kita bicara terkait dengan instrumen untuk investor retail, daya tarik utama tentunya ada pada tingkat kupon. Nah untuk ORI 030 ini pemerintah menetapkan
menetapkan fixed rate Pak ya, Iya, 6,9% untuk iya. yang tenor 3 tahun, kemudian 7% untuk yang tenor 6 tahun. Nah, lantas bagaimana Mhm. Kementerian Keuangan merumuskan pricing ini agar bisa menemukan sweet spot begitu yang tepat sehingga tetap atraktif nih Pak untuk investor sendiri? Iya, ini yang apa namanya, yang menjadi tantangan kita bersama ya sebagai issuer tentu saja Iya, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tren suku bunga ya, sepertinya apa namanya, karena ada pergerakan yang meningkat juga misalnya dari sisi BI rate, lalu kita juga dari lelang SRBI itu meningkat gitu ya levelnya. Jadi secara level memang pada saat kita menentukan kupon itu posisinya sedang trending upwards lah. Dan kita oke. lihat juga yield curve kita itu lagi semakin flat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat antara yang 3 tahun dan 6 tahun bedanya tipis ya, tapi berada di level yang cukup menarik. Nah, ini yang akhirnya kita Bapak pimpinan kita menentukan bahwa di level T3 ini 6,9 dan T6 ini 7%. Tentu saja kalau dari sisi issuer ini adalah salah satu keseimbangan lah ya, balance between cost and investment untuk investor yang menarik gitu. Jadi kalau dari sisi investor, kapan lagi gitu ya ketemu ISBN retail di angka 7% atau mendekati 7% ya. Dan dari sisi pemerintah ini saya rasa merupakan harga ya cukup yang wajar lah, karena pada saat kita menentukan pricing kita juga melihat instrumen-instrumen lainnya baik itu yang seri reguler maupun kondisi pasar keuangan dan tingkat suku bunga pada saat itu, seperti itu Pak Pesas. Ya, tapi tetap efisien ya Pak dalam menjaga cost of fund-nya nih Pak? Oh iya, iya, iya. Secara average tentu saja kita akan perhitungkan nanti ya, Ya. dalam 1 tahun kita lihat sih, untuk pemerintah ini masih cukup efisien dan kita sudah antisipasi bagaimana nanti menjalankan kewajibannya di tahun-tahun ke depan seperti itu, Mas. Oke, dan kita tahu seperti penerbitan ORI sebelumnya pada seri ORI 030 ini kan menawarkan dua pilihan tenor nih kepada masyarakat yang tadi ORI 030 T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI 30 T6 dengan Mhm. tenor 6 tahun. Nah, apa pertimbangan pemerintah di balik penyediaan dua pilihan tenor SBN retail lagi nih Pak? Ya, jadi kita melihat bahwa setiap individu itu memiliki preferensi investasi yang berbeda-beda ya. Ya, Ada yang preferensi yang jangka menengah, ada yang jangka panjang seperti itu ya. Kalau jangka pendek, menengah itu untuk keperluan sekolah dan lain-lain. Jangka panjang mungkin ada keperluan yang lebih panjang lagi, misalnya nanti mau umroh atau mau apa. Nah, ini kita apa namanya, menawarkan alternatif tersebut ya. Yang jangka pendek atau yang 3 tahun biasanya itu diminati oleh investor-investor baru yang ingin mencoba-coba dan juga sudah investor lama juga ya, yang kira-kira horizon-nya 3 tahun ke depan masih bisa idle uangnya. Nah, ini bisa cocok ya. Tapi untuk investor yang jangka panjang ingin mendapatkan yield atau kupon yang lebih tinggi, nah ORI T6 ini jawabannya, karena 7% untuk SBN retail ini suatu yang jarang kita lihat ya, apalagi di masa yang cenderung lebih stabil saat ini seperti itu. Jadi silakan ya, jadi kita tawarkan semua alternatif dan ini diserahkan semua kepada investor untuk memilih yang mana, seperti itu. baik. Dan untuk berikutnya apakah selalu seperti ini Pak penerbitan ORI begitu dengan dua tenor? Iya, iya, kalau kita lihat ya, nanti kita lihat perkembangannya ya, Bapak pemirsa sekalian, tentu saja ini merupakan konsistensi juga ya. Jadi Oke. agar masyarakat juga expect begitu ada SBN retail terbit, oh untuk yang apa namanya, ORI ini ada konsistensi 2 tenor dan lainnya. Tapi secara umum nanti kita akan melihat ya, appetite ke depan seperti apa gitu ya. Nah, ini yang akan bisa jadi rekomendasi nanti ke pimpinan kita. Baik, dan ini ada satu poin penting yang membedakan ORI 30 ini di mana khusus untuk tenor 6 tahun dikategorikan sebagai SDG Bond Retail. Nah, nanti bisa dijelaskan Mhm. seperti apa, kita tahan dulu jawabannya, Pak Singgi kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik, pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa, analis keuangan negara ahli media DJPPR Kementerian Keuangan. Nah, tadi sempat ada yang tertunda nih Pak Singgi, kalau kita bicara ada poin penting yang membedakan ORI 30 ini di mana khusus yang tenor 6 tahun
dikategorikan sebagai SDG Bound Retail. Nah, bisa dijelaskan secara konkret juga nih kepada pemirsa apa itu SDG, kemudian Hmm. seperti apa mekanisme pengelolaan dananya nih Pak? Siap, jadi SDG itu adalah Sustainable Development Goals ya. Ini adalah satu program pembangunan berkelanjutan ya. Dan kalau kita perhatikan program-program atau kegiatan di kalangan kementerian dan lembaga itu ada program-program yang menyangkut dengan poin SDG ini ya, seperti misalnya tentang kesehatan, tentang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, termasuk juga misalnya perkampungan nelayan dan lain-lain. Ini bisa di-tag ke dalam pembiayaan SDG ya. Dan ini kita masukkan ke poin nomor 6 agar investor tahu bahwa apabila mereka berinvestasi di program jangka panjang ini bermanfaat bagi program-program pembangunan SDG ya. Kita juga biasanya menerbitkan misalnya samurai bonds gitu ya, ada blue bonds yang terkait dengan program-program kelautan biru gitu. Itu juga di tenor-tenor yang panjang. Jadi kita ingin menjaring ya investor-investor itu untuk lebih memiliki scope yang lebih environmental friendly, SDG friendly ini agar investasi mereka juga disadari itu dapat bermanfaat bagi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kita juga ada dashboard SBN Systematic nih ya yang bisa diakses nih para investor untuk melihat impact reportnya seperti apa, proyek-proyeknya seperti apa, itu ada dashboardnya khusus, jadi bisa langsung investor bisa mengakses seperti itu Pak Pras. Baik, itu dia yang sudah disampaikan terkait dengan SDG. Nah, salah satu concern juga investor retail kan saat menaruh dana mereka begitu untuk jangka menengah ataupun panjang adalah likuiditas. Nah, alias mungkin takut uangnya terkunci nih, Pak Singgi. Nah, apakah ORI 30 ini kan juga strukturnya tradable begitu ya, atau bisa diperdagangkan dan juga bisa dielaborasi lebih lanjut begitu. Seperti apa sih mekanismenya lagi nih Pak, jika investor tiba-tiba butuh dana darurat sebelum jatuh tempo, kemudian kalau tidak salah untuk ORI ini ada istilah minimum holding period. Nah, ini kapan Ya. persisnya nih Pak? Silakan. Ya, jadi minimum holding period itu, jadi ORI-nya itu jika Ya. Bapak Ibu sekalian beli, itu tidak bisa dipindah tangankan sebelum 1 kali pembayaran kupon, which is kurang lebih 1 bulan lah ya. Nah, setelah itu silakan apabila butuh uang, itu bisa langsung dijual di secondary market ya, bukan jual ke pemerintah ya, karena pemerintah akan tetap membayar komitmennya sampai nanti jatuh tempo. Nah, jika ingin menjual itu bisa di secondary market. Nah, kalau secondary market tentu saja harus diperhatikan tingkat fluktuasi harganya ya, dan ini yang harus diperhatikan ya untuk para investor seperti itu. Jadi sekarang bagaimana caranya? Tentu saja gampang, menghubungi mitra distribusinya. Bahkan sekarang sudah banyak sekali mitra distribusi yang memiliki super apps seperti itu ya, bisa Oke. menjual, membeli dan lain-lain. Nah ini lebih memudahkan lah, nggak harus datang fisik ketemu akun AR-nya gitu ke masing-masing medis, tapi cukup lewat aplikasi sekarang sepertinya sudah semakin canggih ya. Lebih mudah seperti itu apabila ingin menjualnya nanti apabila butuh Ah, itu dia. likuiditas. Bisa menjawab ini pertanyaan dari pemirsa yang memang sudah berinvestasi tapi pada saat nanti ingin dicairkan itu juga mudah begitu ya Pak Singgi ya? Betul, betul. Baik, nah kalau kita bicara mengenai target dari pemerintah sendiri, Pak Singgi, seberapa besar target nominal yang dipatok untuk penerbitan ORI 30 kali ini Pak? Di tengah juga banyaknya kan pilihan instrumen investasi di pasar kan kita tahu ini juga cukup banyak begitu Pak, silakan. Ya, untuk awal sebenarnya kita tetapkan target sekitar 25 triliun ya, walaupun kita sadar juga pada saat masa penawaran ini ada beberapa SBN retail yang jatuh tempo ya. Hmm, Nah, biasanya kalau SBN investor yang sudah merasakan nikmatnya menerima kupon ini biasanya pengen beli ke roll over ke instrumen baru seperti itu oke. ya. Nah, begitu tadi ada yang jatuh tempo, kita lihat animonya itu melonjak cukup signifikan gitu ya dari sisi grafik penjualan. Nah, akhirnya pemerintah menaikkan perlahan-lahan ya dari 25 ke 30, sekarang kita dapat approval untuk menaikkan ke angka 35 triliun ya. Jadi tentu saja kita lihat nanti ya peranan dari MIDIS ini ya, ada 29 mitra distribusi ya, ada 18 bank umum, 7 perusahaan efek dan 4 fintech nih yang akan membantu kita untuk mewujudkan volume ORI 30 ini agar sukses dalam penjualannya gitu Pak Pras. Oke, nah ada strategi khusus mungkin yang disiapkan untuk menjangkau lebih luas lagi basis investor retail kita begitu Pak? Ya, kita sekarang walaupun kondisinya cukup
tinggi di mana ya, tapi kita tetap memberikan edukasi dan sosialisasi baik itu ke investor-investor ya, Ya. terutama menjaring investor baru. Bahkan kita juga memiliki program untuk mengenalkan ya investasi sejak dini gitu ya, ke anak-anak sekolah gitu. Jadi nggak cuma tabungan aja, tapi mereka juga punya investasi lainnya. Nah ini kita siapkan nih program-program yang menarik ya Oke. di sekolah itu nanti. Ini ada salah satu programnya yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan minggu ini untuk meningkatkan literasi keuangan ya di kalangan muda di masyarakat Indonesia, seperti itu. Oke, Pak Singgi. Dan masa penawaran Ori 30 juga telah dibuka ya mulai tanggal 6 sampai dengan 30 Juli 2026 dengan batas minimal pemesanan yang sangat terjangkau yakni Rp1 juta. Lantas pesan utama apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tidak melewatkan momentum investasi yang istimewa ini? Siap. Pesan pertama tentu saja kalau ingin berinvestasi jangan ditunda lagi ya. Realisasinya sekarang sudah cukup besar, bahkan di pagi ini sudah mencapai 33 triliun ya. Jadi batas untuk pemesanan kuotanya itu semakin tipis ya. Oke. Para investor sekalian segera ya menghubungi mitra distribusi kami ya, atau cek aja apps-nya gitu ya, langsung dilakukan pemesanan ya agar kuotanya ini masih ada. Tentu saja kalau misalnya mau melihat informasi lebih lanjut, silakan berkunjung ke landing page Ori 30 di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, itu dia. Dengan semakin banyaknya pilihan investasi, semakin banyak juga kesempatan masyarakat sebenarnya untuk bisa mendapatkan cuan tambahan begitu dalam menggunakan dana yang mereka miliki. Baik, Pak Singgi terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Sukses Pak untuk penerbitan Ori 30-nya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Singgi, terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan diversifikasi, hilirisasi, game changer, pertumbuhan investasi dan industri. Ya pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyebutkan bahwa realisasi investasi hilirisasi pada semester 1 2026 mencapai 300,1 triliun rupiah atau naik 6,9% secara tahunan. Adapun kontributor utama dipimpin oleh sektor mineral yakni 206 triliun rupiah yang disumbang oleh nikel, boksit dan juga tembaga. Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani menyebut bahwa realisasi investasi hilirisasi mencapai 300,1 triliun rupiah atau naik sebesar 6,9% secara year on year. Rosan mengatakan kontributor utama investasi di bidang hilirisasi dipimpin oleh sektor mineral, yakni sebesar 206 triliun rupiah, yang terutama disumbang oleh komoditas nikel, bauksit dan tembaga. Sementara kontribusi dari sektor perkebunan dan kehutanan mencapai 54,4 triliun rupiah yang disumbang dari komoditas kelapa sawit sebesar 29,5 triliun rupiah dan kayu log sebesar 16,3 triliun rupiah. Komoditas minyak dan gas bumi berkontribusi terhadap hilirisasi sebesar 35,4 triliun rupiah, kemudian sektor perikanan dan kelautan 3,8 triliun rupiah. Jadi trennya kita melihat hilirisasi ini ke depannya baik dalam negeri maupun luar negeri, kita ketahui ada beberapa proyek hilirisasi yang dikerjakan juga oleh Danantara sehingga akan meningkatkan peran dari investasi di hilirisasi yang memang pada saat ini masih didominasi oleh bidang minerals. Apabila dilihat dari lokasinya, investasi hilirisasi yang berasal dari luar Jawa tercatat lebih besar, yakni mencapai 75,7% atau senilai 227,3 triliun rupiah. Sulawesi Tenggara menjadi kontributor investasi hilirisasi tertinggi sebesar 56,1 triliun rupiah, disusul Maluku Utara dengan kontribusi sebesar 53,9 triliun rupiah. Sementara peringkat ketiga ditempati Jawa Barat dengan menyumbang investasi 25,8 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan, ADS Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, diversifikasi, hilirisasi, game changer, pertumbuhan investasi dan industri nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo, kemudian di Bulana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak?
Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ibu Lana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Mas Pras. Salam Pak Hendra. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke Pak Hendra selaku pelaku juga nih industri pertambangan. Lantas bagaimana Apindo memandang kalau kita cermati terkait dengan kondusivitas iklim, investasi, hilirisasi pertambangan kita baik mineral maupun batu bara sejauh ini Pak. Silakan. Iya, kami melihat ini adalah buah dari kebijakan yang panjang ya. Kalau Oke. kita berbicara sedikit mengenai hilirisasi atau di nomenklatur di pertambangan itu kita banyak mengenal sebagai peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara melalui pengolahan dalam negeri. Itu sebenarnya ada buah panjang ya yang dirintis oleh para pemimpin kita. Ini bukan hal yang baru, bahkan dari zaman Bung Karno itu yang meletakkan dasarnya. Waktu itu ada Perdatam dan kita lihat beberapa proyek yang dikerjakan juga pemerintah di zaman Pak Harto ya, kita lihat dari hilirisasi untuk batu bara, untuk nikel itu udah kita mau produksi ferronikel dari tahun 80-an, nikel mata juga oleh Inco waktu itu 80-an, kemudian tembaga sudah dimulai dengan pertengahan 90-an, timah juga udah diolah, kemudian aluminium yang menjadi bahan apa namanya hilir dari bauksit itu kita udah lakukan bahkan dari 90-an, sehingga ini merupakan buah panjang dari kebijakan pemimpin kita dari awal sampai saat ini. Dan kalau kita lihat memang milestone-nya adalah pada saat kebijakan larangan ekspor yang menjadi milestones. Nah, dan itu zaman beberapa pemerintahan kita, kemudian Pak Jokowi dan bahkan Pak Prabowo, sehingga jelas sekali bahwa hilirisasi atau peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan dalam negeri, pemurnian dalam negeri itu merupakan salah satu backbone dari pemerintahan perekonomian kita. Dan kalau kita lihat data-data investasi hilirisasi di investasi di BKPM itu lebih dari 25% itu didominasi oleh investasi di hilirisasi, sehingga sangat jelas ini merupakan buah atau hasil dari kebijakan jangka panjang sudah mulai melihatkan perkembangannya. Jadi secara umum kami melihat bahwa untuk investasi di hilirisasi khususnya di komoditas mineral itu sudah on the right track. Baik, nah Bulana, kalau kita bicara mengenai data yang tadi juga sudah disampaikan begitu oleh Pak Hendra, kan pemerintah juga telah menetapkan ada peta jalan hilirisasi nih untuk 28 komoditas strategis di 8 sektor. Nah menurut Bulana apakah realistis begitu bicara peta jalan ini dapat dieksekusi secara konsisten di tengah perubahan dinamika juga nih politik global dan juga ekonominya begitu Bulana? Iya, terima kasih Mas Pras. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Hendra sebelumnya bahwa pemerintahan kita sudah cukup waktu yang lama ya, sejak lama itu sudah menekankan perlunya hilirisasi. Dan sangat betul bahwa hilirisasi itu menciptakan nilai tambah. Nah, ini yang menjadi kunci sebetulnya supaya nilai ekspor kita itu lebih baik dan meningkat gitu ya. Nah, barangkali ke depannya yang perlu dipertimbangkan adalah, nah itu kan DSI rencananya tetap akan dilakukan ya. Nah di SI inilah yang nantinya bisa memberikan semacam dorongan kepada pengusaha dalam negeri, jangan dijual dalam bentuk raw materials, tapi dijual dalam bentuk yang sudah hampir jadi atau setengah jadi. Nah itu tentu akan memberikan dorongan atau sumbangan yang lebih besar lagi atas ekspor kita, karena kita tahu memang ekspor mineral ini menjadi backbone ya, menjadi tulang punggung ekspor kita, kemudian dia diolah menjadi lebih mahal harganya, dan itu bisa memberikan dorongan ekspor yang lebih tinggi. Nah, kemudian di kemudian hari harapannya hilirisasi ini kan tentunya tidak hanya sekedar menjadi katakanlah liquid coal gitu ya, kalau dari batu bara, tetapi bisa diolah dengan lebih baik lagi. Jadi perlu juga industri lain yang bisa mendukung hasil dari hilirisasi itu dikerjakan di dalam negeri juga. Selain juga bisa menciptakan lapangan kerja, juga menciptakan produk turunan yang terkait dengan hilirisasi tadi. Misalkan kita bicara sawit, tentu Pak Hendra sangat paham lah. Ini kita cuma jadi contoh yang umum aja ya, Mas Pras ya. Sawit tidak hanya sekedar diolah menjadi minyak sawit, tapi juga bisa diolah menjadi produk-produk kosmetik. Ya. Nah, ini semua sebetulnya
support system dari hilirisasi. Jadi tidak hanya berhenti di hilirisasi kemudian diekspor nilainya, tetapi juga bagaimana membangun industri yang mensupport hilirisasi tersebut, yang tentunya juga bisa berdampak kepada penciptaan lapangan kerja baru dan bisa menumbuhkan industri-industri yang baru ya, tidak hanya dikelola di luar negeri, diekspor itu hasilnya, tetapi juga dikerjakan di dalam negeri karena pasar kita ini kan besar sekali ya, Iya, iya. Mas Pras ya. Jadi seperti misalnya nikel, ya tentu harapannya bisa didukung dengan pabrik baterai atau pabrik yang lain. Tadi kalau bauksit bisa didukung dengan pabrik aluminium. Nah, sebatas itukah? Tentu tidak. Bisa kita kembangkan lagi ke industri-industri yang lain yang bisa disupport oleh aluminium. Hasilnya apa? Jadi harapannya dari hulu sampai hilir bahkan keturunannya, karena kita punya market yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang besar, ini bisa utilisasi ya, dimaksimalkan gitu loh. Nilai dari hilirisasi itu tidak hanya berhenti di saat oke ini sudah ada nilai tambah kita ekspor. Oke. Jadi nggak semata-mata itu gitu Mas Pras. Tentu Iya, iya. ini menjanjikan ya. Saya pikir ini bagus sekali dan menjanjikan tumbuhnya industri-industri turunan dari hasil hilirisasi tersebut. Demikian Mas Pras. Itu dia ya, memang diharapkan menjadi game changer bagi perekonomian kita begitu. Nah, Ya. Pak Hendra, lantas bagaimana dengan data BKPM juga yang mencatat bahwa hilirisasi bauxite di kuartal kedua tahun ini itu 40,1 triliun, naik signifikan dibandingkan dengan kuartal 1 2026 13,7 triliun. Sementara porsi investasi nikel ini justru turun dari kuartal 1 41,5 menjadi 29,4 triliun rupiah. Nah, apa yang bisa kita cermati dengan pergantian komposisi ini? Ataukah memang ada pembatasan produksi seperti yang kita tahu begitu sempat hangat beberapa waktu lalu atau ada trigger lain, Pak? Nah, mungkin tadi sedikit melanjutkan yang pertama tadi ya, sejalan dengan Bu Lana bahwa kalau berbicara mengenai hilirisasi yang harus dikembangkan bukan hanya di hulunya tapi hilirnya ya. Industrialisasi ini harus berkembang. Karena Oke. dari perspektif penambang sendiri itu sebagian penambang yang telah melakukan kewajibannya mereka telah melaksanakan kewajiban ya untuk membangun industri atau juga fasilitas pengolahan pemurnian atau yang menghasilkan intermediate product. Nah, jadi itu. Nah, tapi untuk menghasilkan produk-produk yang dapat diserap oleh hilir tentu ada pembangunan kebijakan pembangunan industri yang mengembangkan industri yang dapat menggunakan menyerap produk dari hasil hilirisasi di mineral. Nah, berbicara mengenai tren yang tadi disebutkan, ini tentu masing-masing komoditas ya, bukan hanya di mineral tapi juga di komoditas lain itu punya tahapan atau peta jalan yang berbeda ya sesuai dengan karakteristik dari mineral masing-masing. Jadi tembaga, nikel, dalam hal ini bauksit atau timah itu berbeda satu sama lain tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita melihat untuk bauksit memang tertinggal dibanding nikel karena banyak hal. Ini berbeda ya. Jadi kita nggak bisa sama ratakan apple to apple nikel dengan bauksit. Mungkin untuk secara kasar aja investasi untuk pengolah refinery di bauksit itu sangat mahal dibandingkan dengan di nikel yang turunannya sangat banyak. Nah, kalau di bauksit itu produk turunannya hanya menghasilkan alumina yang merupakan bahan baku untuk aluminium. Nah, kalau kita lihat realisasi investasi yang dilaporkan BKPM ini tentu masih dalam tahapan perencanaan untuk ada 3 atau 4 progres untuk refinery facilities ya. Nah, kalau kita lihat nikel memang trennya agak sedikit menurun ya karena industri nikel hilirisasinya sangat banyak bahkan hampir mencapai 200. Nah, ini merupakan momentum ya bahwa kita harus meninjau untuk yang bauksit ini harus benar-benar ditata sehingga tidak terjadi yang di nikel ya sehingga oversupply sehingga pemerintah melalui PP 28 2025 itu memberikan kebijakan untuk moratorium ya. Nah, kita lihat memang ada pelambatan juga di nikel karena di nikel pemerintah memfokuskan agar hilirisasi di nikel lebih difokuskan pada industri hilirnya ya baterai kemudian juga untuk precursor baterai untuk ekosistem EV. Sementara untuk hilirisasi di bauksit itu fokusnya tentu saja ke solar PV dan komponen otomotif. Jadi ini merupakan
saya kira kabar yang mengembirakan, tapi juga momentum agar pemerintah membenahi juga untuk bauksit. Karena kita berbicara hilirisasi, ada ekosistemnya, satu ekosistem bukan hanya smelternya, tapi tentu Iya. jadi penambangnya juga. Mungkin itu secara singkat. Ya, itu Makasih. dia. Menarik kalau kita cermati, kalau kita bicara mengenai hilirisasi memang tidak didukung hanya dari proses hulunya saja, tapi hilirnya juga terus harus kita tingkatkan tadi sehingga hasilnya benar-benar memiliki daya saing yang cukup tinggi nantinya untuk Indonesia sendiri, baik untuk kebutuhan di dalam negeri maupun eksportasi. Kita akan bahas nanti lebih jauh di segmen berikutnya Pak Hendra dan juga Bu Lana. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai para wariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati beberapa poin yang terkait dengan bagaimana hilirisasi ini bisa menjadi game changer juga bagi aktivitas industri dan juga ekonomi nasional. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah investasi hilirisasi dan juga total investasi pada kuartal kedua di tahun 2026 kita sandingkan dengan kuartal kedua di tahun sebelumnya. Ya, ini dia kalau kita lihat dari sisi investasi hilirisasi di tahun kuartal 2 2025 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026 ini ya cenderungnya tidak jauh berbeda kalau kita bicara mengenai investasi hilirisasi begitu ya, dari 144,5 triliun begitu, kemudian di kuartal kedua 2026 152,7 triliun. Sempat naik turun begitu ya dalam beberapa kuartal terakhir. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan realisasi investasi untuk hilirisasi nikel dan juga bauksit. Kuartal kedua 2026 juga kita sandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2025. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kaitannya dengan nikel dan juga bauksit. Nikel yang berwarna hijau sekitar 29,4 triliun di kuartal kedua tahun 2026. Bauksit yang meningkat menjadi 40,1 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan investasi hilirisasi minerba, ini juga perlu kita cermati juga di kuartal kedua tahun 2025 trennya kita lihat sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026 sempat turun di kuartal 4 tahun 2025 dari 97,8 triliun menjadi 81,6 triliun, kemudian trennya naik terus sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026 ini 108,2 triliun rupiah untuk mineral dan juga batu bara. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia dan juga Ibu Lana Sulistianisi. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, menarik kalau memang beragam upaya kemudian beragam kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mendukung dan mengembangkan terus hilirisasi di Indonesia. Tapi ada satu permasalahan yang cukup krusial terkait dengan logistik di Indonesia. Ini biayanya masih cukup tinggi. Pembenahan infrastruktur konektivitas seperti apa juga yang paling mendesak harus dilakukan mungkin di sekitar kawasan industri hilirisasi, komoditas strategiskah atau di bagian yang mana Bu Lana? Anda melihatnya seperti apa kalau kita bicara mengenai permasalahan logistik, Bu? Ya betul Mas Pras. Logistik yang paling murah kalau kita lihat itu memang untuk jumlah yang besar ya, skala besar itu mestinya memang kapal laut gitu ya, karena kan bisa ada yang angkutnya besar. Tetapi nggak semuanya kan daerah hilirisasi itu dekat pantai. Nah memang kecenderungannya sekarang itu dicari daerah-daerah yang dekat pantai, yang pantainya bisa dilalui oleh kontainer, bisa dilewati oleh kontainer. Tetapi kemudian hari barangkali kita juga perlu mempertimbangkan logistik berbasis kereta api. Karena kereta api juga bisa punya daya angkut yang besar. Nah sayangnya untuk daerah-daerah yang tadi disebut oleh Mas Pras, seperti Sulawesi Tenggara, mungkin Maluku Utara, ya kalau Jawa relatif sudah bagus ya, Sumatera juga untuk beberapa daerah juga perkereta apiannya sudah bagus. Nah ini juga perlu dikembangkan sebagai salah satu moda angkut yang cukup besar, yang bisa mengangkut tadi barang-barang atau hasil produksi dari hilirisasi melalui perkereta apian. Nah ini yang mungkin kedepannya kita perlu untuk kembangkan dalam konteks bagaimana supaya hilirisasi tadi skala ekonominya makin besar dan efisien. Karena kalau daya angkutnya kurang, nah ini kan menjadi mahal juga ya. Di luar tentunya biaya-biaya yang lain ya Mas Pras. Nah tetapi dari biaya transportasi, logistik tadi bisa didukung sebetulnya dengan kereta apian. Sejauh ini
ini memang lebih banyak dengan menggunakan kapal laut atau kapal ya yang mudah-mudahan itu tadi ya pantainya bisa dilewati oleh kapal-kapal berbasis besar dan kontainer. Kalau hanya menggunakan moda darat di luar kereta api itu skala ekonomi bawaannya itu relatif kecil, Mas Pras. Katakan kita bicara angkutan secara kontainer dengan truk yang besar pun itu masih terbatas dibandingkan kereta api yang gerbongnya bisa dalam jumlah yang banyak dan daya angkutnya juga bisa besar. Nah, ini yang kedepannya mungkin perlu diprioritaskan juga. Selain daya angkut dari barang, kereta apian juga bisa mengangkut orang. Jadi biaya dari pekerja di daerah hilirisasi yang katakanlah lebih banyak di daerah tambang itu cukup mahal ya karena harus menggunakan pesawat dan tentu biaya untuk SDM-nya juga menjadi mahal ya. Nah, ini yang bisa menggerus margin juga. Nah, harapannya dengan tadi moda kereta api tidak hanya untuk produksinya, daya angkut produksi tapi juga untuk daya angkut orang, ini bisa mengefisienkan dan menciptakan ya keuntungan lah yang lebih besar tidak hanya bagi perusahaan tapi juga bagi yang bersangkutan. Nah, kita lihat misalkan di Sulawesi ini sangat terbatas moda kereta apinya mungkin hanya dari Makassar saja ke beberapa daerah yang di sekitarnya. Tetapi ya itu memang perlu sih dibuat untuk menyiapkan transportasi atau logistik yang relatif murah. Itu kereta api dan tentunya kereta api kita tahu juga ramah lingkungan karena nggak menciptakan polusi ya, cuman memang dalam hal pembangunannya butuhkan mungkin biaya yang cukup besar sih, tapi kan itu investasi awal. Selanjutnya kan relatif bisa menjadi lebih murah ya secara nanti per kapitanya kalau ada pembangunan kereta api katakan Trans Sulawesi dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara. Ya, semuanya punya laut. Tentunya setelah keluar dari pulau ya harus diangkut dengan laut, tidak bisa lagi diangkut dengan kereta api. Tetapi perkeretaapian tadi kalau dibangun bisa membantu mempercepat tadi. Jadi logistiknya itu nggak hanya semata-mata di Sulawesi Tenggara, tapi juga dibantu di Makassar. Dari Makassar kan bisa langsung diekspor. Seperti itu Mas Pras, memang kita perlu banget ya logistik itu untuk mendukung supaya hilirisasi itu menjadi lebih efisien, lebih murah gitu nanti per produksinya ya. Baik, nah dari kacamata pelaku usahanya sendiri bagaimana Pak Hendra mengingat logistik, infrastruktur pendukung kalau kita bicara mengenai proses hilirisasi di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan harapan juga nih Pak Hendra? Iya, sejalan dengan Bu Lana tadi memang logistik ini penting sekali kalau kita lihat negara-negara yang sangat maju industri pengolahannya ya terutama di Tiongkok itu yang mereka kemenangannya adalah karena infrastruktur logistiknya itu sangat bagus ya dan itu kuncinya memang karena untuk investasi di hilirisasi ini jangka panjang ya 30-40 tahun bahkan lebih. Nah, ini membutuhkan tentu biaya operasional yang kompetitif dan kita dari segi cadangan sendiri memang udah kompetitif nih karena cadangan-cadangan kita nih dibandingkan beberapa negara misalnya nikel itu udah dekat laut ya, di batu bara juga dekat sungai dan ini yang benar keuntungan komparatif kita, tapi tentu saja harus didukung oleh biaya operasional yang lebih kompetitif. Nah, tentu saja ini selain itu didukung oleh kebijakan. Kalau kita berbicara mengenai bauksit sendiri, tadi saya menyebutkan bahwa ada alumina dalam hal ini dan ada juga penambang bauksitnya, yang mana punya kepentingan yang berbeda dan regulasinya juga berbeda ya, khususnya harga jual. Nah, ini yang tentu saja selama ini sebenarnya agak yang membuat tersendat-sendatnya di hilirisasi patokan mineral ini yang dianggap bagi pelaku bauksit ini kurang favorable buat mereka sehingga harganya jauh lebih murah lah gitu ya katakanlah yang dianggap menguntungkan ke smelter. Nah, ini antara lain salah satu kendala yang perlu diselesaikan termasuk juga lahan. Kalau kita berbicara bauksit ini membutuhkan lahan yang sangat luas dan kalau kita lihat cadangan bauksit kita juga ini banyak yang tumpang tindih dengan komoditas lain. Nah, ini tentu saja infrastruktur, lahan dan kebijakan regulasi harga ini salah satu dan tentunya energi, dukungan energi ini antara lain untuk bagaimana bisa mendukung agar investasi hilirisasi bauksit lebih maju. Nah, Pak Hendra,
Pemerintah saat ini juga memiliki peta jalan hilirisasi 28 komoditas strategis. Nah, menurut Anda seberapa realistis kemudian konsistennya juga nih implementasi dari peta jalan ini jika dikaitkan dengan tadi diversifikasi komoditas yang memang terus dilakukan hilirisasi di sana begitu Pak Hendra? Nah, kalau kita berbicara mungkin narasinya diversifikasi komoditas saya kira tidak sepenuhnya tepat ya, karena kita semua masing-masing komoditas punya karakteristik, punya keunggulan ya. Wah, kalau kita lihat kita tidak bisa menyamaratakan tentu saja bauksit kita cadangannya yang ke-6 terbesar ya, nikel kita cadangan yang paling besar ya di dunia. Ya. Dan kalau kita melihat di bauksit tadi apa namanya konsistensi kebijakan pemerintah dari komoditas hilirisasi ini tentu bisa secara umum kalau lihat peta jalan yang di launching oleh BKPM Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini benar-benar yang sudah merangkum masukan dari sektoral. Namun kalau kita berbicara hilirisasi itu kembali lagi ke sektor masing-masing untuk mengatur regulasinya nih. Contoh ya misalnya kalau kita lihat di nikel tentu ada kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk mengatur agar harga jual kita ini tidak anjlok dan memang dampaknya adalah di RKB kemarin kita lihat contohnya. Tentu saja kebijakan ini di satu sisi bisa mendorong produksi nikel, tapi di sisi lain ini bisa berdampak yang negatif bagi perusahaan smelter sendiri karena harga bahan bakunya lebih mahal. Nah, kemudian di bauksit juga tadi saya sudah sebutkan harga patokan sehingga nanti berbicara konsistensi ini akan di breakdown masing-masing ke sektor yang mengaturnya karena ini berbicara lintas sektoral ya tadi ekonominya dulu kemudian fasilitas sebagai industri perantara kemudian akhirnya kebijakan industri atau manufacturing di hilir yang tentu ada terkait dengan insentif-insentif tertentu dan kebijakan sektoral. Nah ini tidak mudah memang. Nah kami dari perspektif penambang tentu saja kami sudah sebutkan bahwa kewajiban kami adalah dalam bagaimana mengikuti aturan ya kewajiban untuk peningkatan nilai tambah ya. Untuk mengolah bahan baku yang tadi disebutkan Bu Lana kita tidak harus mengekspor dan itu sudah dilaksanakan. Namun berbicara hilirisasi secara umum tentu saja membutuhkan peran industri pendukung. Nah ini kebijakannya harus dilihat secara makro. Makasih. Oke, itu dia lagi-lagi memang kita akan lihat seperti apa roadmap-nya, kemudian bagaimana implementasinya juga di lapangan. Nah, Bu Lana, lantas bagaimana Anda mengukur keberhasilan integrasi tadi antara diversifikasi, hilirisasi dengan peningkatan nilai tambah ekspor barang jadi manufaktur kita begitu, Bu? Ya, tadi udah disinggung ya terkait dengan support system ya, artinya industri dukungan atas hasil hilirisasi oleh Pak Hendra. Barangkali ini perlu ditinjau kembali kalau kita bicara roadmap bahwa tadi ada karakteristik tersendiri dari setiap jenis mineral. Nah, ini yang mungkin bisa kita pelajari. Artinya, apakah kita siap ketika hilirisasi bauksit ya menjadi alumina, kemudian menjadi aluminium, kemudian industri lanjutannya apa? Apakah aluminium yang dihasilkan oleh intermediary ini akibat hilirisasi ini tujuannya kan untuk supaya bisa bernilai tambah di sisi hilir dan sisi hilir ini kan tentunya juga berdampak kepada pasar. Nah, pasarnya udah siap belum? Apakah aluminium ini nanti akan misalnya bermanfaat untuk konstruksi ya, untuk properti gitu ya. Nah, kita perlu artinya melihat secara linkage dari hulu ke hilirnya ini support sistemnya itu sudah disiapkan belum. Kemudian tadi logistik juga. Nah, yang tidak kurang pentingnya juga Mas Pras, saya pikir harus ada ya mungkin semua akhirnya insentif ya. Apakah itu bisa didorong atau bisa menjadi daya tarik kalau diberikan insentif ya. Kita ketahui sekarang ada yang namanya financial hub gitu ya, khusus insentif sampai 0% pajak selama 50 tahun. Ini kan sektor keuangan, mohon maaf, yang relatif dalam penyerapan lapangan kerja itu kan nggak sebesar sektor mineral ini kalau kemudian dihasilkan. Nah, bisa nggak ini juga diberikan semacam keadilan di dalam insentif tersebut? Karena serapan tenaga kerja, saya yakin Pak Endra juga
tenaga kerja yang terlibat di sektor ini kan besar sekali ya Pak ya. Dan mereka kan ya bisa menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak loh dibandingkan sektor keuangan. Sektor keuangan Iya. itu Mas Pras sekarang ini pakai AI aja sudah cukup. Ya Iya. maksudnya jangan sampai mensimplifikasikan ya. Iya. Artinya dengan sedikit orang itu bisa dilakukan. Nah, coba barangkali mumpung kita mau menuju ke arah hilirisasi dan kita tahu nih produk mineral itu kan tadi Pak Hendra udah menyebutkan nikel terbesar di dunia, boksit ke-6 terbesar di dunia, mana ada gitu loh negara yang punya kekayaan mineral yang seperti kita punya. Belum lagi batu bara. Nah, dengan roadmap hilirisasi ini saya pikir menjanjikan sekali ya bahwa dari sektor pertambangan ini kemudian dimanufakturkan, diciptakan hilirisasinya, kemudian disupport dengan industri-industri pendukungnya, ya support sistemnya tadi, ini sebetulnya luar biasa, Mas Pras. Kita bisa memaksimalkan gitu ya nilai dari hasil tambang kita tidak Baik. hanya sekedar raw-nya dijual kemudian diolah sekarang menjadi intermediary, tetapi juga dengan penciptaan lapangan kerja yang luar biasa sebetulnya dari sektor Baik. ini. Saya melihat sektor ini sangat menjanjikan, Ya. asalkan betul-betul disupport tadi infrastruktur Baik. dan tidak lupa juga tentunya disupport dari insentif pajaknya. Iya Ibu Lana ya. Nampaknya memang di sini perlu ada juga keberpihakan yang sama begitu ya. Dalam artian semua sektor usaha juga bisa mendapatkan insentif ataupun kebijakan-kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi investasi mungkin termasuk di dalamnya minerba begitu ya. Dan juga gimana hilirisasi ini diharapkan nanti benar-benar menjadi game changer juga nih untuk menopang aktivitas industri dan perekonomian nasional. Bu Lana, Pak Hendra terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Bu Lana, Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak Pras, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.